Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sejak dibaptis, kita mendapatkan identitas sebagai pengikut Yesus dan anggota gereja Katolik. Identitas itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bersikap, dan berbicara. Identitas pribadi beriman Katolik itu tumbuh dan berkembang seiring sakramen inisiasi, yakni sakramen baptis, komuni pertama, dan penguatan, diterimakan oleh masing-masing pribadi tersebut. Seiring perjalanan waktu, kita berjuang dan belajar menjalani kehidupan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan jati diri kita. Kita diajak untuk menjadi sehati, sepikir, sejiwa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak menjadi pribadi yang bangga akan identitas kekatolikan kita. Namun, tidak semua orang Katolik dapat melewati proses itu dengan mudah, sehingga banyak yang menghadapi krisis iman dan identitas. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak memahami iman Katolik, sehingga tidak hidup secara Katolik. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak berani mengaku sebagai orang Katolik di hadapan orang banyak. Ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan walaupun sudah menerima baptisan. Ada juga yang tidak peduli akan identitasnya sebagai orang Katolik, lalu menjalani kehidupan semata-mata mengikuti kesenangan ragawi dan sama sekali tidak berpikir tentang makna dan tujuan hidup. Ada juga yang meninggalkan gereja Katolik karena tidak memahami keyakinan Katolik dan melihat tampaknya ajaran dari agama atau gereja lain lebih baik dan lebih masuk di akalnya. Berhadapan dengan krisis iman dan identitas, kita dapat belajar dari tokoh-tokoh dalam kitab suci yang mengalami krisis dan berjuang untuk bangkit dan kembali menjadi pribadi beriman yang tangguh dan gembira. Dalam kesempatan bulan katekese kitab suci tahun 2020 ini, kita bisa belajar dari pengalaman, pergulatan, dan perjuangan beriman orang Yahudi di pembuangan dan dari para rasul yang ditinggalkan oleh Yesus. Yang pertama, orang Yahudi menghadapi krisis iman dan identitas ketika kerajaan mereka dihancurkan, bait Allah diruntuhkan, dan mereka diangkut ke pembuangan. Menghadapi krisis ini, pemuka Israel menunjukkan kepada mereka kebenaran mengenai Allah mereka. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang dapat melakukan hal yang mustahil, yaitu membawa mereka kembali ke tanah air. Dengan cara demikian, orang Yahudi di pembuangan menyadari identitas mereka, yaitu umat yang percaya kepada Allah Pencipta dan Maha Kuasa. Kesadaran akan identitas ini membuat mereka menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tanah pembuangan. Damai sejahtera bagimu. Yang kedua, para rasul Yesus menghadapi krisis iman dan identitas ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Dalam situasi krisis ini, Yesus yang bangkit dari kematian menjumpai mereka dan menunjukkan siapa sebenarnya Dia. Dengan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Anak Manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Ia berkuasa memasukkan orang ke dalam kerajaannya atau menolaknya. Dengan mengenal identitas Yesus, para murid dapat mengenal identitas mereka, yaitu sebagai pengikut Anak Manusia yang akan mewarisi kerajaan surga dan dapat hidup sesuai dengan identitas mereka itu. Dalam kedua pengalaman tersebut,
kita melihat ada 3 hal yang menjadi perjuangan pribadi beriman tersebut dalam menghadapi krisis iman dan identitas. Yang pertama, identitas pengenalan akan Allah. Mereka berjuang untuk mengenal dan meyakini siapa itu Allah bagi hidupnya. Relasi dengan Allah ini menjadikan mereka meyakini identitas Allah yang berbelas kasih. Kesadaran mengenai identitas Allah yang dipahami inilah kabar baik yang perlu disadari oleh orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Yang kedua, identitas diri sebagai orang beriman. Di hadapan Allah yang dikenal dan dipercaya, kita dapat mengenal diri kita dan menemukan identitas kita. Dengan melihat kebenaran tentang Allah, kita dapat melihat relasi kita dengan Allah. Kita menjadi tahu harus bersikap bagaimana. Yang ketiga, cara hidup menurut identitas. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan menentukan cara hidup kita. Kesadaran akan identitas ini menuntun kita untuk menjalani hidup dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pendalaman kitab suci ini, kita akan mendalami bagaimana kita mengenal identitas Allah yang kita imani dan yang menjadi sumber identitas kita. Kebenaran ini kita temukan dalam kitab suci, dan kita akan mendalami 4 perikop yang menyatakan kebenaran mengenai Allah, yang menyatakan diri dalam Yesus, dan mengenai orang-orang yang percaya kepadanya. Keempat perikop tersebut adalah yang pertama, Surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7-21 yang mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia dan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Perikop yang kedua dari Injil Matius bab 25 ayat 31-46 yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Perikop yang ketiga dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 yang mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang yang berdosa tetapi dipercaya oleh-Nya. Dan perikop yang keempat diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37-47 yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yaitu gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita bersiap diri supaya kita dimampukan untuk semakin memahami apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan kita sebagai orang beriman Katolik melalui pendalaman materi dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Tuhan memberkati.